Shalom, perkenalkan nama saya Irma Kristiani Ginting dengan nomor NPM 210910083 dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, Prodi PGSD semester 1 dan saya dari kelas C. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Santo Tomas Medan dan dosen pengampu saya yaitu Ibu Dian Bulansari. Di sini saya akan menjelaskan tentang makhluk hidup. Adapun beberapa teori tentang makhluk hidup, yang pertama yaitu tentang teori ambiogenesis, yang kedua teori biogenesis, dan yang ketiga tentang teori evolusi kimia, dan yang keempat yaitu tentang teori panspermia, dan yang kelima yaitu tentang teori penciptaan. Saya akan menjelaskan kelima teori tersebut. Yang pertama yaitu tentang teori ambiogenesis, yaitu Aristoteles menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati dan semuanya ada secara spontan. Misalnya, cacing yang berasal dari tanah, ikan yang berasal dari air, dan belatung yang muncul pada saat daging membusuk. Dan yang kedua adalah teori biogenesis, yaitu asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Yang ketiga yaitu tentang teori evolusi kimia, yaitu kondisi bumi yang berkembang sehingga mengandung kehidupan makhluk hidup. Makhluk hidup sederhana di awal kehidupan berasal dari komponen-komponen penyusun kehidupan. Dan teori keempat yaitu tentang teori panspermia. Teori ini bertentangan dengan teori ambiogenesis dan mengemukakan bahwa benih kehidupan sudah ada dan tersebar di seluruh jagat raya. Benih ini bisa tumbuh di mana saja yang lingkungannya memungkinkan. Dan teori kelima yaitu tentang teori penciptaan. Teori penciptaan dari agama yang kebenarannya tidak dibuktikan secara ilmiah, karena teori tersebut berasal dari Tuhan yang diyakini dan diimani dan bukan berasal dari pemikiran manusia. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri yang membedakan makhluk hidup dengan tidak hidup. Yang pertama yaitu makhluk hidup melakukan pernapasan, yang kedua bertumbuh dan berkembang, yang ketiga berkembang biak, yang keempat yaitu perlu makan dan minum, yang kelima yaitu menerima rangsangan. Dan makhluk tidak hidup adalah sebaliknya. Dan selanjutnya adalah organisasi kehidupan. Ada beberapa organisasi kehidupan yaitu ada sel, ada jaringan, ada organ, dan sistem organ. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan yang saya buat, saya minta maaf dan terima kasih.